Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saira. Saya kuliah program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran Wonosobo, Jawa Tengah dengan nomor induk 2024110302. Saya akan menyajikan video singkat tentang bahasa Indonesia yang merupakan tugas mata kuliah bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Sukirno MPD. Mari kita saksikan. Indonesia, negara dengan ribuan pulau, beragam budaya, dan lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, di tengah keberagaman itu, ada satu bahasa yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Pada zaman kuno, tanah Indonesia dihuni oleh berbagai kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Masing-masing kerajaan memiliki bahasa dan budaya sendiri. Namun, seiring waktu, bahasa-bahasa ini berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingua franca oleh pedagang dan pelaut mulai berkembang sebagai penghubung antar suku. Pada abad ke-16, datangnya pedagang dari berbagai belahan dunia, India, Cina, dan Eropa menjadikan bahasa Melayu semakin penting. Bahasa ini menjadi bahasa perantara dalam perdagangan dan komunikasi antar etnis di seluruh kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu pun menjadi bahasa yang dikenal luas, dan dari Sumatera hingga ke Maluku. Namun, di awal abad ke-20, bangsa Indonesia mulai bermimpi tentang persatuan. Pada tahun 1928, Sumpah Pemuda mengumandangkan satu cita-cita besar. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa Melayu yang sudah lama digunakan sebagai alat komunikasi dipilih menjadi bahasa persatuan. Bahasa ini menjadi simbol kebanggaan nasional yang menghubungkan rakyat Indonesia dari berbagai suku dan latar belakang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Bahasa Indonesia yang sudah lama menjadi alat pemersatu, kini diakui secara resmi sebagai bahasa negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun 1947, sistem ejaan Van Ophuijsen diperkenalkan, lalu disempurnakan dengan ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Bahasa Indonesia semakin berkembang, menyerap kosakata dari bahasa asing dan semakin digunakan dalam segala aspek kehidupan, pendidikan, media, pemerintah, dan teknologi. Kini bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang. Ia bukan hanya bahasa yang menyatukan 275 juta penduduk Indonesia, tetapi juga bahasa yang berkembang dinamis di era globalisasi, dari percakapan sehari-hari hingga dunia digital. Bahasa Indonesia terus memainkan peran penting dalam membangun identitas bangsa. Dari bahasa daerah hingga menjadi bahasa persatuan, perjalanan bahasa Indonesia adalah kisah tentang kesatuan, keberagaman, dan semangat kebangsaan. Bahasa ini bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga lambang kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita jaga dan melestarikan bahasa Indonesia, bahasa yang menyatukan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video singkat tentang sejarah bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.